Jumpa lagi dengan saya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang keterampilan dasar geografi. Nah, untuk ilmu-ilmu lain, untuk menjadi misalnya seorang ahli matematika atau seorang ahli fisika yang pastinya punya keterampilan dasar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keterampilan dasar geografi. Nah, untuk menjadi setiap ahli di ilmu apapun yang pastinya harus memiliki keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh ahli tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keterampilan dasar geografi. Nah, seperti apa? Coba kita lihat bersama. Nah, ada beberapa keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh ahli geografi. Untuk menjadi seorang ahli geografi, diperlukan keterampilan dasar yang mau tidak mau harus dimiliki. Karena kita seorang ahli memiliki keahlian ini, maka dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan geografi yang ada. Nah, yang pertama. Jadi keahlian yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang ahli geografi adalah observasi. Observasi adalah kemampuan awal dan kemampuan utama dalam memahami konsep geografi. Dengan menggunakan panca indera, kita bisa melihat berbagai macam fenomena di permukaan bumi. Nah, berbagai fenomena tersebut kemudian dilihat, direkam, dicatat, kemudian dipelajari, sehingga bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan. Jadi untuk keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang ahli geografi adalah yang pertama observasi, di mana kita harus terjun langsung ke lapangan ya untuk melihat, kemudian kita merekam apa yang terjadi, kemudian kita juga perlu mencatat dan kemudian kita pelajari sehingga saat mengambil sebuah kebijakan atau mempertimbangkan suatu masalah, kita bisa menentukan dengan suatu kebijakan yang baik. Jadi yang perlu dimiliki dalam keterampilan dasar geografi oleh seorang ahli geografi adalah observasi yang pertama. Kemudian yang kedua ada deskripsi. Nah, deskripsi ini sangat penting juga ya untuk seorang ahli geografi, di mana kemampuan deskripsi merupakan kemampuan untuk menjelaskan gejala yang terjadi di permukaan bumi dengan tujuan agar informasi tersebut bisa dipahami oleh orang lain. Di era yang sudah modern seperti sekarang ini, sudah banyak aplikasi yang dapat memudahkan manusia dalam melihat berbagai macam fenomena geosfer. Nah, tidak lazim lagi kita dengan aplikasi ini, yaitu contoh Google Map, kemudian Google Earth. Nah, Google Map ini untuk mengetahui lokasi suatu tempat. Misalnya, kita mau ke rumah teman atau ke rumah keluarga. Teman kita share ke kita, oh saya berada di sini. Nah, yang pastinya kita sudah tahu karena Google Map ini sangat memudahkan di zaman sekarang ini. Kemudian Google Earth juga sangat penting, misalnya menggambarkan sebuah peta. Dalam penggunaan aplikasi sistem informasi geografi, yang pasti salah satunya adalah mereka mengambil data dari Google Earth. Nah, untuk itu Google Earth juga sangat penting. Nah, untuk itu seorang ahli geografi harus mampu mendeskripsikan untuk menjelaskan gejala yang terjadi di permukaan bumi dengan tujuan informasi tersebut bisa dipahami oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi. Jadi keterampilan dasar yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang ahli geografi adalah klasifikasi. Nah, setelah menguasai keterampilan identifikasi dan deskripsi, ya, selanjutnya adalah keterampilan klasifikasi. Keterampilan ini adalah keterampilan untuk menyusun suatu fenomena geosfer yang ditetapkan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Nah, dengan adanya klasifikasi ini memudahkan manusia dalam menggolongkan suatu fenomena ke dalam satu fenomena yang lain. Jadi, untuk klasifikasi ini dia untuk keterampilan identifikasi ya, selain keterampilan identifikasi dan deskripsi yang harus dimiliki oleh seorang ahli geografi, selanjutnya dia juga harus punya keterampilan klasifikasi. Di mana keterampilan ini adalah keterampilan untuk menyusun suatu fenomena geosfer yang ditetapkan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Nah,
Nah, contoh dari klasifikasi ini kita bisa mengambil contohnya klasifikasi jenis hujan, terus klasifikasi jenis tanah, jenis gunung api, dan sebagainya. Jadi seorang ahli geografi harus juga memiliki keterampilan dasar klasifikasi. Nah, setelah klasifikasi kita lihat keterampilan berikut. Nah, keterampilan berikut yang harus dimiliki oleh seorang ahli geografi adalah pemetaan. Nah, seorang ahli geografi dituntut untuk mampu memetakan sebaran distribusi dari fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik fenomena fisik ataupun fenomena sosial. Jadi untuk pemetaan, seorang ahli geografi harus mampu memetakan sebaran distribusi dari fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik fisik ataupun fenomena sosial. Nah, kemampuan peta dan pemetaan adalah kombinasi antara kartografi dengan seni. Jadi, ini adalah hal yang sangat penting buat seorang ahli geografi. Dia harus memiliki keterampilan dasar, salah satunya adalah pemetaan, di mana dia harus dituntut untuk mampu memetakan sebaran distribusi, ya, baik fenomena fisik ataupun fenomena-fenomena sosial yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian yang kelima adalah ada kemampuan analisa. Nah, seorang ahli geografi harus mempunyai keterampilan dasar geografi nih. Salah satunya adalah keterampilan analisa. Nah, kemampuan terakhir yang harus dimiliki oleh seorang ahli geografi adalah kemampuan menganalisa. Jadi seorang ahli geografi itu harus mampu menganalisa hubungan interaksi dan interrelasi antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya yang ada di muka bumi. Ya, jadi kemampuan analisa ini sangat penting untuk seorang ahli geografi. Contohnya hubungan antara membuang sampah sembarang dengan bencana banjir. Ya, otomatis kalau kita membuang sampah sembarang, yang pastinya sampah tersebut akan bersebaran di mana-mana, dan juga itu untuk mencemar lingkungan dan lain sebagainya ya. Jadi salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh ahli geografi adalah analisa. Ya. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita dari keterampilan dasar geografi. Saksikan terus di video saya berikutnya dan terima kasih sudah menonton video ini.